Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aziza dari kelas 12 4, absen 26. Pada kali ini saya akan melakukan sebuah praktikum biologi tentang dominasi apikal pada tumbuhan dikotil. Nah, yang pertama kita harus mengambil sebuah gunting yang sudah kita bersihkan atau kita sterilkan. Karena gunting ini kita gunakan untuk memotong pucuk pada tanaman dikotil. Nah, setelah itu, mari kita langsung saja melakukan praktikumnya. Kita akan memotong pucuk dari tanaman ini. Nah, kita cari dulu yang paling ujung, terus kita potong ujungnya. Seperti ini, menggunakan gunting. Tanaman yang saya gunakan saat praktikum adalah tanaman insulin. Untuk penjelasan lebih lanjut adalah sebagai berikut. Di minggu pertama, saya amati itu muncul tunas lateral pada bagian samping-samping tunas apikal yang terpotong. Pada pengamatan minggu kedua ini, tunas lateral tadi sudah tumbuh menjadi percabangan atau cabang batang beserta dengan daunnya. Bisa diperhatikan di sini, memang tunas apikal yang telah dipotong tadi itu tidak bisa tumbuh, tetapi akan menghasilkan percabangan di samping kanan dan kirinya dengan batang dan daun. Perbedaan cabang yang tunas apikalnya dipotong itu akan menghasilkan dominan cabang lagi di sisi samping-sampingnya, sedangkan yang tidak dipotong itu pertumbuhannya cenderung ke atas dan kurang mendominasi pertumbuhan cabang di samping kanan dan samping kiri. Nah, di sini sudah memasuki pada minggu ketiga. Cabang dari tunas lateral tadi sudah tumbuh subur, batangnya juga panjang dan banyak daunnya, dan juga menjadi beberapa cabang lagi di samping kanan dan samping kirinya. Adapun sedikit materi dan kesimpulan tentang dominasi apikal adalah sebagai berikut. Jadi, dominasi apikal itu terdapat di ujung. Dan di ujung itu terdapat hormon yang bernama hormon auksin. Kadar auksin di ujung itu sangat banyak. Hal ini menyebabkan menghambatnya pertumbuhan lateral atau pertumbuhan cabang. Dominasi apikal ini adalah pertumbuhan ke arah atas yang mengesampingkan pertumbuhan cabang atau lateral. Otomatis hubungannya adalah pada batangnya. Nah, di dalam praktikum ini, praktikum dominasi apikal itu terdapat dua faktor yang mempengaruhi. Yang pertama ada faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal ini dari luar tumbuhannya, seperti cahaya matahari, iklim, suhu, air, dan lain-lainnya. Sedangkan faktor internal itu dari dalam tumbuhannya sendiri, seperti hormon auksin. Pertumbuhan lateral atau cabang yang banyak itu bisa terjadi pada saat tanaman insulin itu dipotong ujung apikalnya atau pucuknya itu dipotong, karena hal tersebut akan mengurangi produksi hormon auksin di pucuknya. Otomatis kalau misalkan hormon auksin itu berkurang, maka akan muncul tunas lateral pada samping batang. Nah, tunas lateral tadi ini akan berkembang menjadi cabang yang baru dan akan menghasilkan banyak daun beserta bunga. Adapun manfaat dari pemotongan dominasi apikal adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah mendorong tumbuhnya cabang. Yang kedua adalah bertambahnya bunga dan daun. Yang ketiga adalah mendorong tanaman terus berbunga dan berkembang, sehingga penampilannya itu menarik. Namun, untuk ujung apikal atau pucuk apikal yang tidak dipotong itu juga bermanfaat loh. Biasanya itu dipakai pada konsep floris. Nah, biasanya kalau floris itu kan butuh batangnya yang tinggi untuk disusun menjadi buket bunga. Nah, makanya dia itu menggunakan konsep dominasi apikal yang tidak dipotong agar batangnya itu menjadi lebih tinggi dan bisa dibuat untuk buket bunga. Sekian dari saya. Apabila ada yang kurang tepat ataupun ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kritik yang membangun sangat saya perlukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.